Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Rahasia yang rilis di tahun 2015. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan kepada seorang gadis dewasa di kamar apartemen. Dan selama melakukan penyelidikan terjadi juga beberapa pembunuhan lain yang berkaitan dengan gadis tersebut. Rahasia merupakan film India berbahasa Hindi yang disutradarai Manish Gupta dan dibintangi Kai Menon sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu pagi, kepolisian Mumbai dibuat gempar dengan pembunuhan seorang gadis dewasa bernama Aisyah. Ia tewas dengan keadaan leher tersayat dan dugaan sementara waktu kematiannya terjadi di antara pukul 11 sampai 12 malam. Jasad Aisyah pertama kali ditemukan oleh asisten rumah tangga bernama Remy Fernandez. Beliau yang saat itu sedang mengantarkan secangkir susu melihat jika pintu kamar korban tidak terkunci dari dalam. Dan karena tidak menjawab ketukan yang dilakukannya, Remy memutuskan untuk menerobos masuk. Namun setibanya di sana, Remy malah dikejutkan dengan Aisyah yang sudah tidak bernyawa. Aisyah adalah putri sematawayang dari pasangan suami istri bernama Dr. Sachin dan Dr. Arti. Saat insiden berlangsung, Dr. Sachin diketahui sedang tertidur pulas di kamarnya. Ia mengaku jika di malam tersebut dirinya mengalami mabuk berat setelah berpesta di Hotel Meridian. Dan faktanya selama ini Dr. Sachin tidak bisa mengingat kejadian apapun jika sedang dalam keadaan mabuk. Sedangkan Dr. Arti berada di luar kota. Ia melakukan operasi ke salah satu pasien penderita kanker dan baru saja tiba di apartemen pada pukul 11 siang. Selain Remy, keluarga Dr. Sachin juga memiliki asisten rumah tangga pria bernama Chetan. Namun pasca kejadian pembunuhan, Chetan dinyatakan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Inspektur polisi bernama Santos yang memimpin penyelidikan menemukan dua petunjuk penting. Yang pertama, di pergelangan tangan korban ditemukan selai rambut yang kemungkinan adalah milik pelaku. Yang kedua, di bawah tempat tidurnya ditemukan sebuah ballpoint yang setelah dikonfirmasi ballpoint tersebut adalah milik Dr. Sachin namun lebih sering digunakan oleh korban. Untuk mengembangkan penyelidikan, Santos menginterogasi orang-orang terkait termasuk satpam apartemen. Dan darinya diketahuilah jika pukul 11 malam ada seorang pria bernama Rias Nurani yang mendatangi apartemen. Namun 1 jam setelahnya Rias kemudian pergi dengan keadaan tangan terbalut kain dan bersimbah darah. Usut punya usut, ternyata Rias merupakan kekasih Aisyah. 2 tahun belakangan ini mereka menjalani backstreet dan hal itu tidak diketahui oleh keluarga masing-masing. Tak butuh waktu lama, Santos segera mendatangi kediaman Rias. Namun sesampainya di sana, orang tuanya mengatakan jika Rias sudah tidak pulang selama 7 hari belakangan ini. Dan untuk melanjutkan penyelidikan, Santos segera menemui dokter forensik demi mendapatkan laporan terbaru. Dari investigasi yang dilakukan dokter forensik ditemukan beberapa fakta penting yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, korban tidak mengalami tindak pemerkosaan dan waktu kematiannya terjadi pada pukul 12.30 dini hari. Yang kedua, di lengan dan bahu korban terdapat luka cakaran dan jika diprediksi dari dalamnya luka, kemungkinan luka tersebut terjadi karena korban melakukan perlawanan. Pasca pembunuhan Aisyah, apartemen Dr. Sachin kini disegel oleh kepolisian. Dan salah satu tetangga beliau yang berteman baik menawarkan tempat tinggal untuk sementara waktu. Tetangga yang dimaksud adalah Dr. Hamsal dan istrinya Nyonya Brinda. Dan karena tidak mau merepotkan mereka, Dr. Sachin mengatakan jika ia akan tinggal di kediaman orang tua Arti. Beberapa hari melakukan penyelidikan, Santos menemukan bukti baru melalui salah satu pegawai apartemen. Pegawai tersebut menemukan kemeja bernoda darah yang terbuang di tempat sampah. Dan setelah menyelidikinya, diketahuilah jika kemeja tersebut adalah milik dari Dr. Sachin. Sembari menunggu laporan otopsi, Santos dan beberapa anggotanya kemudian menemui kakak ipar Chetan yang bernama Sudhakar Misra. Dan walaupun sudah dihajar habis-habisan, Sudhakar mengatakan jika ia tidak mengetahui keberadaan Chetan saat ini.
Berdasarkan pemeriksaan autopsi muncul fakta baru yang menguatkan jika Dr. Sachin adalah pelaku pembunuhan. Yang pertama, bercak darah yang ditemukan di kemeja Dr. Sachin ternyata adalah darah dari Rias. Namun yang paling mengejutkan ternyata di dada Dr. Sachin juga terdapat luka cakaran yang di sana tertinggal DNA dari Aesa. Yang kedua, sehelai rambut yang ditemukan di tangan Aesa ternyata adalah milik Dr. Sachin. Sehingga berdasarkan semua bukti tersebut, pengadilan langsung menetapkan Dr. Sachin adalah tersangka pembunuhan. Fakta lain tentang Aesa juga dipaparkan dalam persidangan. Ternyata saat ini Aesa juga mengandung seorang bayi berumur 1 bulan. Dan karena hal itulah motif pembunuhan kini semakin jelas. Malam saat insiden berlangsung, Dr. Sachin yang pulang dalam keadaan mabuk mendapati jika putrinya sedang bermesraan dengan Rias. Dan karena tidak terima dengan hal tersebut, ia langsung melakukan penyerangan secara brutal. Dalam perkelahian itu, Rias berhasil kabur. Namun Aesa yang seorang diri akhirnya menjadi pelampiasan kemarahan hingga ia pun tewas di tangan ayahnya sendiri. Keputusan hukum yang tidak adil membuat Dr. Sachin tidak terima. Karena bagaimanapun tidak mungkin ia melakukan pembunuhan kepada putri sematawayangnya. Dan karena alasan yang tidak masuk akal, Sachin meminta agar Arti menghubungi Departemen CBI demi bisa mengetahui siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Singkatnya, Departemen CBI kemudian mengirimkan petugas terbaik mereka bernama Sunil Paraskar. Dan setelah berbicara panjang lebar, Sunil langsung mendatangi TKP pembunuhan untuk mencari bukti tambahan yang kemungkinan dilewatkan oleh kepolisian. Pada akhirnya Sunil menemukan beberapa temuan janggal yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditemukan sebuah kotak kosmetik yang memiliki retak di bagian bawah. Dan melihat kerusakannya, kemungkinan pelaku sempat menyerang korban dengan kotak tersebut. Kedua, salah satu pakaian korban berwarna putih yang tersimpan di dalam lemari ada yang tersobek. Dan jika dikaitkan dengan keterangan satpam, kemungkinan kain yang membalut luka di tangan Rias adalah potongan dari pakaian tersebut. Yang ketiga, ditemukan bercak darah di wastafel kamar mandi korban. Dan melihat jejak yang ditinggalkan, kemungkinan besar si pelaku sempat mencuci tangan ataupun sebuah benda yang berkaitan dengan pembunuhan. Terakhir, ditemukan pisau bedah milik Dr. Sachin yang tidak tersimpan rapi. Dan setelah dibawa ke laboratorium forensik, ternyata di sana terdapat sidik jari Aesa dan juga Dr. Sachin. Mengingat kondisi korban yang tewas dengan luka sayatan, Sunil menarik kesimpulan jika pisau tersebut adalah senjata pembunuhan. Namun untuk menghilangkan barang bukti, si pelaku kemudian mencucinya agar noda darah yang tertempel bisa menghilang. Mengembangkan kasus penyelidikan, Sunil menginterogasi orang-orang terkait termasuk satpam apartemen. Dalam kesaksiannya, satpam itu mengatakan jika yang memasuki apartemen selain Dr. Sachin hanyalah Rias. Namun pada kenyataannya kemungkinan hal itu salah besar. Karena bagaimanapun saat Sunil melakukan razia dadakan, satpam tersebut lebih sering tertidur. Sehingga bisa dipastikan ia juga tidak mengetahui siapa saja yang keluar masuk apartemen saat malam pembunuhan. Melalui riwayat panggilan Dr. Sachin, Sunil melihat ada 45 panggilan tak terjawab yang datang dari Nyonya Brinda. Dan setelah diselidiki lebih jauh, ternyata keduanya telah melakukan hubungan perselingkuhan. Melalui keterangan resepsionis di Hotel Meridian, didapatkan informasi jika di hari pembunuhan Aesa, Brinda melakukan check-in untuk menunggu kedatangan Dr. Sachin. Namun belum sempat mereka bertemu, Dr. Sachin malah mendapati putrinya sedang berada di hotel yang sama bersama kekasihnya Rias. Dan tidak terima dengan hubungan tersebut, Dr. Sachin langsung memukuli Rias sampai akhirnya mereka pun dilerai oleh pihak keamanan hotel. Di sisi lain, perselingkuhan yang dilakukan Brinda dan Dr. Sachin ternyata juga diketahui oleh Dr. Hamsal. Saat keributan berlangsung, Hamsal berada di hotel tersebut dan menyaksikan semuanya. Setelah mengantarkan Aesa ke apartemen, malam harinya Dr. Sachin kembali ke hotel untuk menemui Brinda. Namun setelah kepergiannya, Rias malah mengunjungi apartemen dan menemui Aesa.
Ternyata kedatangan Rias diketahui oleh Dokter Hamsal yang tidak sengaja melihat dari sisi jendela apartemennya. Dan sadar jika ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan balas dendam, Hamsal kemudian memberitahukan kedatangan Rias kepada Dokter Sachin. Setelah menginterogasi Hamsal dan Nyonya Brinda, Sunil mengunjungi Remy Fernandes di klinik Dokter Sachin. Dan melalui interogasi singkat yang dilakukan, diketahuilah jika Remy sudah bekerja selama 30 tahun. Dan selain menjadi asisten rumah tangga, Remy juga bekerja sebagai perawat dan pengasuh Aesa sejak masih kecil. Kepada Sunil, Remy mengatakan jika di malam pembunuhan ia sempat mendengarkan suara perabot yang digeser secara halus. Namun karena suaranya menghilang begitu saja, ia pun memutuskan untuk melanjutkan tidur. Demi mendapatkan informasi tentang keberadaan Chetan, Sunil kemudian memata-matai Sudhakar. Dan dalam sebuah kesempatan terlihat jika Sudhakar sedang membawa rantang berisi makanan ke sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Namun saat sedang mengintainya, Sunil tiba-tiba saja mendapatkan serangan oleh dua pria bertopeng. Dan karena tidak bisa memberikan perlawanan yang cukup baik, kedua pria tersebut langsung melarikan diri. Kesialan Sunil ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Sore harinya, pihak perniagaan kereta api mengabarkan jika Sudhakar telah tewas setelah melompat dari gerbong penumpang. Melanjutkan penyelidikan, Sunil mendatangi Arti dan mengajaknya menemui teman sekolah Aesa demi mendapatkan informasi tentang Rias. Melalui interogasi singkat yang dilakukan, diketahuilah jika Aesa dan Rias sudah berpacaran selama 2 tahun. Dan beberapa waktu belakangan ini, Rias seringkali mengancam Aesa jikalau tidak mau menuruti permintaannya. Merasa yakin jika Rias adalah pelakunya, Sunil kemudian menginterogasi beberapa teman dekat dari Rias. Dan melalui proses interogasi yang cukup panjang, terkuaklah jika Rias sedang bersembunyi di sebuah bangunan kosong. Tak butuh waktu lama, Sunil bersama anggotanya segera bergegas untuk melakukan penangkapan. Namun saat sudah berhasil membekuknya, tiba-tiba saja ada seorang misterius yang melepaskan timah panas ke arah Sunil. Dan pada akhirnya karena gangguan tersebut, Rias pun berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Sunil kembali dikejutkan dengan kabar tewasnya Rias yang mati karena tertembak senjata api. Dan melalui catatan kecil yang ada di sakunya, Sunil sadar jika Rias sangat mencintai Aesa. Merasa buntu dengan kasus pembunuhan yang memiliki banyak misteri, Sunil memutuskan kembali mendatangi apartemen Dokter Sachin. Dan teringat dengan perkataan Remy sebelumnya, Sunil kemudian memerintahkan anggotanya menggeser perabot di ruang utama. Dan agar kondisinya sama persis dengan cerita yang disampaikan, Sunil kemudian memasuki kamar Remy untuk mendengarkan semuanya dari sana. Perlu diingat jika kamar Remy dan kamar Chetan berada di lantai bawah, sedangkan kamar Aesa dan Dokter Sachin berada di lantai atas. Setelah menggeser beberapa perabot yang dicurigai, Sunil mendapati jika papan lantai di ruang utama ternyata memiliki ruang. Dan curiga ada sesuatu di dalamnya, Sunil langsung melakukan pembongkaran di papan tersebut. Pada akhirnya terkuaklah jika Chetan sebenarnya tidak melarikan diri. Ia tewas dibunuh dan jasadnya disembunyikan dengan menggunakan banyak kapur barus di ruang tersebut. Penyebab kematian Chetan ternyata sama persis dengan kematian Aesa. Mereka mendapati luka sayatan di bagian leher sampai kehilangan banyak darah. Dari sini Sunil menyimpulkan jika dua pembunuhan yang terjadi di malam tersebut kemungkinan bukanlah Dokter Sachin pelakunya. Karena bagaimanapun saat itu beliau dalam keadaan mabuk, sehingga tidak mungkin bisa melakukan pembunuhan ganda secara bersamaan. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, hakim memutuskan agar Sachin dibebaskan. Namun setelah keluar dari penjara, Dokter Sachin malah mengajukan cerai kepada Arti. Dan ia lebih memilih Brinda untuk memulai hidupnya yang baru. Penyelidikan yang dilakukan Sunil kemudian berlanjut ke orang tua Sachin yang ada di luar kota.
Dan melalui interogasi singkat yang dilakukan, terkuaklah jika dahulunya Dr. Sachin pernah terlibat hubungan asmara dengan Remy. Namun untuk membenarkan pernyataan tersebut, Sunil kemudian mengunjungi kediaman orang tua Remy. Dan dari sana terkuak juga jika dahulunya Remy pernah melahirkan seorang bayi perempuan. Di sisi lain, selama melakukan penyelidikan, Sunil malah mendapatkan kabar mengejutkan jika Dr. Sachin telah tewas di kamar hotel. Dan melalui keterangan yang disampaikan pihak hotel, pintu kamar beliau terkunci dari dalam. Sehingga dengan begitu bisa dipastikan jika kematiannya murni tindakan bunuh diri. Terkait fakta tentang kehidupan keluarga Dr. Sachin, Sunil berhasil mendapatkan jawaban atas teka-teki misterius yang terjadi selama ini. Dan untuk menutup kasusnya, ia kemudian mengumpulkan semua orang yang berkaitan dengan kejadian pembunuhan. Pertama, Sunil menjelaskan kronologi akan keributan yang terjadi di antara Dr. Sachin dan juga Rias. Setelah Hamsal memberikan kabar kedatangan Rias, Dr. Sachin langsung kembali ke apartemen dan menyerang Rias dengan menggunakan pisau bedah. Dalam perkelahian itu, Rias mengalami luka di bagian lengan. Dan takut sang ayah membunuhnya, Aisyah segera menghentikan beliau dengan memukul kepala Dr. Sachin menggunakan kotak kosmetik. Menyadari kondisi sang ayah yang ketika mabuk tidak bisa mengingat kejadian apapun, Aisyah langsung mengajak Rias mengangkat tubuh Dr. Sachin kembali ke kamarnya. Dan untuk membersihkan luka di tangannya, Aisyah kemudian merobek pakaiannya dan menjadikannya sebagai sebuah perban. Selanjutnya, untuk menghilangkan barang bukti perkelahian, pisau bedah yang sebelumnya digunakan Dr. Sachin kemudian dicuci Aisyah dan dikembalikan ke tempatnya semula. Pada akhirnya, setelah kepergian Rias di pukul 12 malam, terjadi dua pembunuhan ganda yang menimpa Aisyah dan juga Chetan. Dan jika dilihat dari keberadaan orang-orang yang ada di apartemen, kemungkinan besar pelakunya akan mengarah kepada Remy. Namun Sunil menjelaskan jika hal tersebut adalah salah besar. Karena bagaimanapun tidak mungkin Aisyah dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Dari sini terkuaklah jika bayi perempuan yang dilahirkan Remy ternyata adalah Aisyah. Dan hal itu dibuktikan dengan foto mereka berdua yang sangat mirip di masa muda. Setelah melahirkan Aisyah, Dr. Sachin dan Remy membuat skenario dengan menitipkan putri mereka ke salah satu panti asuhan. Dan dikarenakan Dr. Arti tidak bisa memberikan keturunan, Sachin kemudian mengajaknya mengadopsi seorang anak yang tak lain adalah Aisyah. Dan untuk mendekatkan Aisyah dengan ibu kandungnya, Sachin kemudian menjadikan Remy sebagai asisten rumah tangga serta pengasuh dari Aisyah sendiri. Puncaknya perselingkuhan yang dilakukan Sachin dan Remy kemungkinan besar sudah diketahui oleh Dr. Arti. Dan merasa dibodohi dengan hal tersebut, ia pun akhirnya berjanji untuk melakukan balas dendam. Malam saat insiden berlangsung, Arti ternyata berada di dalam kamar mandi dan melihat semua kegaduhan yang dilakukan suaminya. Dan menganggap jika ini adalah waktu yang tepat, Arti langsung mengambil pisau bedah dan menyayat leher Aisyah. Pembunuhan yang dilakukan Arti ternyata disaksikan oleh Chetan. Dan takut kejahatannya terbongkar, Arti kemudian menyuap dan meminta Chetan agar menyembunyikan jasad Aisyah di bawah lantai ruang utama. Namun setelah selesai melakukan semua perintah yang diberikan, Chetan malah dibunuh dan jasadnya kemudian disembunyikan di ruang tersebut. Untuk menguatkan pernyataannya, Sunil memberikan bukti tentang jadwal kerja yang dilakukan Dr. Arti. Sebenarnya di malam itu Arti tidaklah melakukan operasi karena sudah ditangani oleh dokter lain. Dan karena hal itulah Arti kemudian kembali ke apartemen pada pukul 10.30 malam. Pernyataan Satpam yang mengatakan jika hanya Dr. Sachin dan Rias yang mengunjungi apartemen 100% salah besar. Karena sebenarnya Arti juga memasuki apartemen dan kedatangannya tidak diketahui oleh siapapun. Dan pasca pembunuhan ganda yang dilakukannya, Arti kemudian meninggalkan apartemen pada pukul 1 dini hari.
Dan nasib baiknya kepergiannya lagi-lagi tidak diketahui oleh satpam yang saat itu tengah tertidur pulas. Setelah jasad Aesa ditemukan, Remy secara tidak sengaja melihat ada noda darah yang tertempel di kemeja Dr. Sachin. Dan tidak mau selingkuhannya dituduh sebagai tersangka pembunuhan, Remy langsung membuang kemeja tersebut di tempat sampah. Terkait pembunuhan Rias dan juga Sudakar, Sunil mengatakan jika pelakunya adalah Inspektur Santos. Sedari awal pemeriksaan, Arti yang takut kejahatannya terbongkar sudah lebih dulu menyuap Santos agar mau membantunya. Dan dikarenakan alibi Arti yang bisa menguatkan jika bukan dialah pelakunya, Santos kemudian bergerak cepat dan menuduh Dr. Sachin sebagai pelaku utama. Dan untuk menguatkan pernyataannya, Santos kemudian memanfaatkan Sudakar dan menyembunyikan Rias di suatu tempat. Awalnya Rias disembunyikan di dalam gua. Akan tetapi setelah Sunil mengetahuinya, Santos kemudian memindahkannya ke sebuah bangunan kosong. Dan karena tidak mau semuanya menjadi runyam, Santos terpaksa membunuh Rias dan Sudakar agar tidak ada lagi saksi yang berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Sunil juga mengungkapkan jika kematian Dr. Sachin bukanlah tindakan bunuh diri, melainkan pembunuhan yang juga dilakukan oleh Dr. Arti. Pasca terbebas dari penjara, Sachin mengatakan jika ia ingin mengajukan cerai. Dan di hari pembunuhan dirinya, Dr. Sachin mengundang Arti untuk datang ke Hotel Meridian demi menandatangani surat perceraian yang sudah dipersiapkannya. Puncaknya dengan membuat skenario seolah-olah sudah meninggalkan kamar hotel. Arti langsung menyayat leher Dr. Sachin dengan pisau bedah yang digunakannya untuk membunuh Aesa. Di akhir film, Arti menunjukkan wajah sinisnya kepada Remy sembari mengisyaratkan jika dendamnya sudah terbalaskan. Dan bersamaan dengan tangisan Remy yang menyesali perselingkuhannya dahulu, film pun berakhir. Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan jika kejujuran adalah sesuatu yang sangat berharga dalam menjalani bahtera rumah tangga. Menikah adalah sebuah ibadah terlama yang dilakukan oleh setiap manusia. Namun jika ada perselingkuhan di dalamnya, kemungkinan rumah tangga tersebut suatu saat akan retak dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat, thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.